Kita akan menyambung di episode ini tentang santri baru yang ada di pondok pesantren. Setelah mereka bisa menguasai dirinya sendiri, beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana dia di pondok pesantren, bagaimana dia di pondok pesantren ketika makan, ketika tidur, ketika mandi, ketika beradaptasi di tempat belajar, dan mereka mencuci pakaian, menjaga pakaiannya agar tidak tertukar apalagi hilang. Nah, kemudian yang harus dipahami bagi santri baru, dia harus betul-betul teliti, ya, teliti, diusahakan teliti dan gemati terhadap apa yang dia miliki. Karena kebanyakan orang yang tidak betah di pondok pesantren ini adalah orang-orang yang tidak gemati terhadap apa yang dia miliki, gitu, sembarangan, sembrono gitu ya. Sembrono, pakaian yang di atas sembrono ditaruhkan, pakaian yang ada di bawah sembrono ditaruhkan. Nah, ini yang menjadi mereka gampang hilang gitu, tertukar, entah hilang, entah ketelesot, kebuang temannya di tong sampah karena mungkin sembarangan. Nah, yang disalahkan siapa? Temannya. Akhirnya ngadu kepada orang tua ngadu kepada pengurus tidak tahu apa-apa disalahkan sehingga sampai beritanya kepada atasan. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh pondok pesantren. Makanya dari santri diusahakan dari awal sudah ada kedisiplinan dan gemati terhadap apa yang dia miliki. Kalau sudah disediakan lemari, ya kita harus jaga. Lemari itu tujuannya untuk apa? Untuk menjaga barang-barang kita, dikasih kunci. Ya, kalau misalnya sudah dijemur, jangan sampai dibiarkan berhari-hari. Ini yang akan membuat orang lain itu bergantian, kan tempatnya, ya. Kita harus sadar bahwa tempat di pondok pesantren untuk cuci baju itu tidak semuanya ada, tidak semuanya luang, gantian. Santrinya ribuan, ratusan atau ribuan gitu ya. Makanya setiap kali sudah kering langsung diangkat, dilempit, langsung dimasukkan kepada lemari, ya, ke lemari. Nah, kalau tidak dimasukkan ke lemari nanti akan hilang atau diambil yang lainnya. Itu, ini nggak bisa kita pungkiri. Kita nggak bisa menganggap bahkan orang tua yang ada di rumah itu jangan menganggap bahwa santri semua itu baik, nggak. Apalagi kita kan berbicara masalah santri baru yang ada di pondok pesantren. Santri baru itu masih terbawa karakter-karakter mereka yang ada di rumah, yang ada di lingkungan mereka sebelum mondok. Bahkan orang yang mondok itu semuanya tidak keinginan dirinya. Banyak anak-anak yang dipaksa orang tuanya untuk mondok karena saking nakalnya, karena saking tidak mau diaturnya di rumah, saking dablek, akhirnya dipondokkan. Nah, di pondok pesantren ini masih terbawa karakter-karakter yang seperti itu. Mereka terbiasa mengambil barang orang, gosopi sendal orang, pakaian orang, masih membuli teman-temannya, kadang nakal menjahili temannya tidur, ganggu, mengambil hak orang lain. Ini sudah biasa gitu mereka lakukan sebelum mondok pesantren. Akhirnya ketika berada di pondok pesantren mereka pun melakukan itu. Nah, tugas pondok pesantren itu kan tidak bisa langsung mengubah seseorang dari satu karakter ke karakter yang baik, dari karakter yang tidak baik ke karakter yang baik, dari jangka minggu saja atau bulan saja, itu tidak akan bisa. Makanya kalau ada terjadi seperti itu, orang tua itu harus memahami, oh iya, ini pondok pesantren loh, tempatnya orang-orang yang kebanyakan nakal dipondokkan gitu. Nah, mereka masih beradaptasi dan tidak bisa langsung menghilangkan karakter bawaan lingkungan sebelumnya. Maka dari itu yang paling diwaspadai adalah bukan menyalahkan dari santri yang nakal, tetapi harus lebih berhati-hati, menekankan kehati-hatian terhadap anak ketika di pondok pesantren. Ya, lebih berhati-hati, lebih menjaga barang-barang yang dimiliki, ketika sudah selesai langsung dimasukkan dan dikunci. Kuncinya pun harus hati-hati, jangan sampai hilang, agar saling menjaga antara santri dan pengurus dengan santri dengan orang tua dengan pengurus dengan atasan. Ini atasan dan wali santri, jadi saling menjaga gitu. Nanti masalah yang nakal-nakal kan ada urusan tersendiri, ada urusannya bersama pengurus gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh santri baru, ya, diperhatikan oleh santri baru mulai dari beradaptasi 1 minggu tadi, 2 minggu ketika di pembelajaran. Nah, ini harus diperhatikan.
Untuk selanjutnya, ketika di pondok pesantren ini kan banyak yang nangis ya, yang tidak betah. 1 minggu masih nangis, 2 minggu masih nangis lagi, 3 minggu wek nangis terus, minta jemput orang tua lah, minta inilah, nggak betah lah. Orang tua kalau misalnya melihat video ini ya, atau misalnya belum tahu ya, diusahakan ya jangan terlalu memanjakan anak, ketika di pondok pesantren. Pondok pesantren itu tempatnya orang-orang yang bermental kuat, bakal menciptakan santri yang bermental kuat, bisa menghadapi kehidupan, bisa hidup di bawah tekanan, di bawah standar kehidupan manusia, apa adanya, mau menciptakan generasi seperti itu. Nah, kalau misalnya terlalu dimanjakan, apa-apa dibelikan, apa-apa dijenguk, nah apa yang terjadi? Sulit untuk beradaptasi dan menjadikan santri itu orang yang bermental kuat gitu. Jadi kalau mau membentuk itu ya kita paksakan dulu, ya biarkan mereka mau nangis kah, mau ngerengek kah, mau minta pulang setiap hari telepon, ya udah nggak usah dijemput gitu, nggak usah dijemput dan nggak usah dijenguk, minimal 1 minggu gitu dijenguk. Nah, lama-lama apa yang terjadi, yang saya rasakan melihat teman-teman saya melihat santri-santri, maksudnya saya melihat santri yang sudah nangis berminggu-minggu, ada yang sampai berbulan-bulan gitu. Ketika dibiarkan dengan yang dimanja itu beda sekali. Jadi yang dibiarkan tadi ya dia setiap hari nangis, tapi 1 minggu dijemput, 1 minggu dijenguk. Nanti baru 1 bulan sekali gitu dia nangis aja, tapi nggak diperhatikan. Bukan nggak diperhatikan karena tidak ada kasih sayang orang tua, tidak. Karena apa? Karena orang tua tahu cara membentuk karakter anak itu ya seperti ini. Di pondok ya dibiarkan karakter itu diubah di pondok, dan kita harus membiasakan mereka disiplin, mereka harus lebih menjadi mandiri gitu. Nah, akhirnya orang tua membiarkannya dengan sayang. Kalau nggak sayang, dijenguk tiap hari, diantar, ya udah nggak jadi mondok, berarti nggak sayang. Nah, seperti inilah karakter-karakter anak itu sudah terbiasa. Bahkan ya saya memperhatikan mereka, yang saya tanya ada malahan yang sudah merengek pulang, ini sudah beberapa bulan di pondok, ketika dijenguk orang tuanya diajak pulang malah nggak mau, saking betahnya di pondok pesantren. Mereka betah, sudah punya teman baru nih ya, yang membuat betah di pondok itu teman baru. Mereka sudah akrab. Karena apa? Gini, di pondok pesantren itu kadang ya kita punya barang apapun itu, makanan apapun itu yang diantar itu nggak sampai sehari langsung habis gitu. Karena apa? Kalau kita memikirkan ya kehidupan di pondok pesantren itu, jangankan kiriman 1 bulan itu untuk bertahan 1 bulan atau kurang 1 bulan, 10 hari atau 1 minggu pun sudah habis gitu. Tapi kenapa kita masih bertahan di pondok pesantren gitu? Nah, inilah mantapnya di pondok pesantren, saling melengkapi. Jadi kalau temannya ada 10, satu kamar aja ada 5 orang atau 10 orang, kamar yang lain juga kan ada. Jadi saling berbagi, nanti ada lagi yang datang jajan, bagi lagi, gantian gitu. Ini saling membantu dan saling berbagi. Maka anak-anak pondok pesantren itu ya royalnya itu sudah tidak diragukan kalau betul-betul mondok dan betul-betul memahami keadaan teman ya. Ketika teman ada kesusahan langsung dibantu, ketika teman-teman lagi butuh ditolong, ketika dia punya sesuatu langsung dibagikan kepada yang lain. Ini yang terjadi di pondok pesantren gitu. Jadi makanya kalau orang tua lihat anaknya baru sedikit nggak lama dikirim jajan-jajan langsung habis, ya seperti itu, mereka membiasakan untuk berbagi. Tapi perlu diketahui juga bukan hanya mereka yang didapatkan, mereka juga mendapatkan. Ketika teman-teman yang lain dapat makanan, dapat kiriman daripada orang tuanya, mereka akan dibagi dan dikasih juga. Ya inilah. Nah, maka dari itu saling berbagi di pondok pesantren, makanya betah gitu, ada temannya, sudah dapat teman baru, sudah ada dapat lingkungan, tidurnya enak. Bahkan tidurnya itu kebanyakan santri bukan di kamar tapi di masjid, karena mereka suka di masjid
suka di masjid ya, tidur di masjid, kadang sinau sampai malam tertidur. Nah, inilah hal-hal yang membuat kebetahan mereka sudah beradaptasi dengan teman-teman, kemudian dengan makanannya, dengan tempat tidurnya, kamar mandinya, tempat untuk nyuci bajunya, sudah beradaptasi semua sehingga kebetahan itu tercipta dan membentuk karakter dia di pondok pesantren. Akhirnya ya nyuci sendiri, nggak perlu dicucikan orang tua, nyuci sendiri, belajar sendiri, nyiapkan kitab-kitab untuk belajar sendiri, pokoknya semuanya serba sendiri. Nah, ini sudah terbentuk berarti. Beda dengan anak-anak yang dimanjakan, ya dari 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan dimanjakan terus, dibelikan apa-apa dibelikan, akhirnya ketika tidak ada makanan yang enak dia sudah mengeluh. Ketika misalnya sudah jenuh, sudah bosan di pondok pesantren, akhirnya minta pulang, mau PS-an di rumah, mau nonton TV di rumah, HP-an dan sebagainya. Ini yang membuat karakter anak itu down karena dimanjakan oleh orang tua. Ya, kebanyakan anak-anak yang di pondok pesantren itu terbiasa kuat karena betul-betul dididik di pondok pesantren dan didukung oleh orang tua mereka. Nah, seperti itu. Maka dari itu, untuk di pondok pesantren kita harus bisa menjadi anak-anak atau santri yang tahu betul tentang keadaan kita dan keadaan orang tua. Nah, itu tadi cerita tentang sedikit pondok pesantren pemula, santri pemula yang mau mondok di pondok pesantren, pandangannya seperti itu yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari kondisi di pondok pesantren agar kita betah. Bagaimana cara kita agar kita tetap bisa di pondok pesantren? Yang harus kita lakukan sebagai santri baru adalah terus beradaptasi, jangan menjadi orang yang diam. Kita saling menghormati satu sama lain dan saling menghargai. Pokoknya intinya kita terus di pondok pesantren dan terus belajar mengikuti arahan dari pengurus, mengikuti arahan dari kiai, dan kita selalu mendoakan orang tua kita semoga sehat, semoga lancar rezeki, dan apa-apa bisa diberikan kepada kita, baik itu berupa jajan juga kiriman, agar bisa membayar pondok pesantren. Kan kalau misalnya sudah lunas, sudah dibayar SPP-nya, kita yang belajar juga nyaman gitu ketika belajar, orang tua dimudahkan rezekinya dan sebagainya. Kita jangan lupa mendoakan orang tua kita yang ada di rumah, itu yang sangat penting. Nah, itu untuk pemula ketika di pondok pesantren. Untuk belajarnya bagaimana? Untuk belajarnya kita harus terus kita melihat orang-orang yang ada di atas kita nih di pondok pesantren. Jangan sampai kita mengikuti alur. Kalau misalnya kita berteman dengan orang-orang yang biasa, kita akan jadinya biasa. Tapi kalau kita bertemannya dengan orang-orang yang pintar, ya cepat hafalan, kita akan sedikit tidaknya seperti mereka. Nah, kita temani semua, tetapi kita dari segi yang lain kita beda posisi. Kalau misalnya teman kita yang biasa tadi mahirnya di segi membaca, misalnya kita belajarnya dengan membaca. Nanti yang cerdas, yang apalagi kuat, kita belajar dengan mereka yang cara menghafal, bagaimana cepat menghafal gitu. Jadi semua kita temani, semua kita kawani, yo kancani kabeh. Tapi dari segi sinaunya kita sinau kepada mereka dari segi keahlian mereka masing-masing. Nah, terus belajar dan jangan lupa, ini kebanyakan santri yang awal itu tidak mau mengulang-ulang apa yang sudah dipelajari. Jadi hari ini sudah dipelajari, mau setoran tidak dipelajari lagi. Dia terus berlanjut gitu. Jadi yang didapat ya hanya itu gitu, sebatas lewat kitab dimaknani tok, selesai ya udah ditutup, besok lembaran baru lagi. Jadi tidak ada hafal kosakata baru, tidak hafal pemahaman baru, tapi yang didapat hanyalah ya sekedar batas lewat saja, ketika ditanya tidak paham gitu. Jadi diusahakan terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren. Untuk kegiatan-kegiatan di pondok pesantren ini juga akan membuat kebetahan santri baru, karena kegiatan-kegiatan yang di pondok pesantren itu adalah untuk tidak jenuhkan dari santri-santri yang ada. Contoh misalnya ada
Roan itu kerjasama gotong royong yang ada di pondok pesantren, yang kita bisa keluar dari pondok pesantren, kita bisa refreshing dan sambil bersih-bersih itu kan bisa gitu. Misalnya ada ekstrakurikulernya bola, voli atau badminton atau apapun lah, itu kita harus mengikuti, dan semuanya jangan sampai kita tidak mengikuti agar kita tidak ketertinggalan informasi, ketertinggalan dari teman atau wawasan pengetahuan yang ada di pondok pesantren. Terutama kalau ada pelatihan-pelatihan ini harus diikuti. Yang di pondok pesantren itu biasanya ada yang namanya muhadharah, itu belajar kultum, belajar menyampaikan, belajar dari segi dakwah. Ada yang qira, yang suka qira, tilawah, ada yang belajar khot, itu kan beda-beda, itu sesuai keinginan kita. Satu-satu dulu, ketika sudah bisa baru kita ke yang lain. Nah, seperti ini kalau kita di pondok pesantren, kalau kita tidak ada persiapan mental dari awal ya, kita akan down dan tidak akan betah di pondok pesantren. Maka dari itu kita harus melihat dulu kondisi yang ada di pondok pesantren seperti apa, agar kita mampu hidup di pondok pesantren untuk menjadi orang-orang yang hebat, orang yang tangguh di pondok pesantren. Nah, seperti itulah cerita teman saya yang diceritakan kepada saya, teman-teman. Nanti untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa tanya-tanya atau bercerita kepada teman-teman yang ada di pondok pesantren. Datang di pondok pesantren 1, 2. Jadi walaupun sudah mondok di satu pondok, ya kita harus berteman di teman-teman kita yang ada di pondok yang lain. Untuk apa? Untuk mempelajari juga dari pondok-pondok pesantren yang sudah ada. Misalnya pondok pesantren itu gimana sih ceritamu di pondok pesantren, ya saling berbagi cerita gitu. Oh, kalau saya di sini pesantren saya seperti ini, pelajarannya apa gitu. Oh, metodenya seperti ini, kalau metodemu gimana gitu. Oh, mungkin bisa ya, kalau saya pakai metode yang di pondokku kok nggak cocok ya, cobalah aku pakai metode yang kamu pelajari di pondokmu, mungkin bisa, tapi tetap di pondok yang awal gitu, cuman metode pembelajarannya aja. Ada orang-orang yang memang ya secara hafalan itu kurang, secara mengingat itu tidak terlalu bisa mengingat, akhirnya mereka menggunakan metode lain, bisa. Nah, ini juga harus dipahami. Untuk di pondok pesantren ini diusahakan untuk pemula ini disiplin itu yang paling penting. Disiplin dalam arti ya kita harus membiasakan ketika di rumah itu tidak bisa sholat 5 waktu full, di pondok pesantren itu harus bisa, karena di pondok pesantren itu tidak ada kegiatan lain kecuali ngaji, tidur, mandi, sama sholat 5 waktu. Ya ukur itu, adanya roan atau olahraga itu ya sampingan. Maka dari itu kita harus mendisiplinkan dari awal. Kalau tidak dari awal sulit nanti untuk menterpaksakan diri kita, kalau sudah terbiasa malas. Jadi dari awal kita biasakan bangun subuh, sebelum dibangunkan pengurus atau kiai harus bangun dulu, mandi, kemudian kalau zuhuran itu langsung sebelum adzan sudah ada berada di masjid. Intinya sebelum azan sholat 5 waktu itu berada di masjid. Ya setengah jam itu lebih bagus, atau lebih dari itu juga bagus, misalnya longgar. Untuk apa? Itulah tempat-tempat yang dimana kita bisa misalnya lebih luang untuk mengulang-ulang apa yang telah kita pelajari. Entah itu kita bawa kitab, jadi jangan kosongan kita hanya tidur niatnya etikaf, tapi kita bawa kitab, hafalan, dan lebih luang kita untuk berdoa, merenunglah kurangnya saya apa di pondok pesantren, saya mau pengen ini, pengen hafal ini, pengen cepat hafal. Akhirnya ketika konsisten itu dilakukan, ya tidak ada hal yang mustahil untuk bisa di pondok pesantren. Akhirnya betah gitu. Ini untuk santri-santri baru yang ada di pondok pesantren, itu yang harus dilakukan gitu. Jadi gambaran-gambaran seperti itu yang bukan menakutkan. Pondok pesantren itu bukan menakutkan. Hafalan, kemudian ada kesalahan, kalau ada keliruan dimarahi pengurus, kemudian dihukum, ditakzir, itu bukan hal-hal yang menakutkan, tapi hal-hal yang harus kita hindari. Hindarinya dengan apa? Dengan kita disiplin sholat sehingga tidak dihukum, kita tidak mengganggu kawan sehingga tidak dihukum, kita tidak mengambil hak orang lain kan tidak dihukum gitu. Jadi daripada kita takut hukuman, mending kita menghindari dengan cara ya kita disiplin dari hal-hal yang sudah ditentukan oleh pondok. Jangan melanggar aturan-aturan yang ada di pondok pesantren. Nah, itu untuk santri-santri baru, jangan jahil kepada teman, jangan mengganggu mengambil hak orang lain, dan terutama kalau misalnya pondoknya itu pondok
pondok pesantren yang khusus putra ya harus dijaga, jangan sampai terbawa dari lingkungan yang tidak baik gitu ya. Kita harus menjaga, ya kita sebagai laki-laki ya harus laki-laki, jangan laki-laki jadi perempuan atau perempuan jadi laki-laki gitu. Kita harus fokus apa tujuan kita dari awal. Kalau ditanya bagaimana untuk supaya semangat kita di pondok pesantren, nah ada beberapa tips nih. Ya ini dari perspektif teman-teman yang di pondok pesantren yang sudah diceritakan. Ya yang pertama kita harus paham dulu tujuan utama kita ke pondok pesantren itu apa. Adalah ngaji. Ngaji kita untuk bisa, ya kan? Ngaji untuk bisa. Yang kedua, saya nggak muluk-muluk sih orang-orang di pondok pesantren itu ada dua aja. Yang pertama ingat tujuan awal pondok pesantren ini apa. Yang kedua masa depan saya mau jadi apa. Yang ketiga ini yang paling penting itu adalah orang tua. Motivasi terbesar itu orang tua. Orang tua kita yang ada di rumah itu yang sudah mendoakan kita tiap hari, yang sudah mengantarkan kita ke sini, yang sudah membesarkan sampai saat ini, membiayai kita dari kecil sampai sekarang, bahkan kita ke sekolah pun dibiayai, kita terima beres cuman cukup ngaji saja sudah dibiayai semuanya oleh orang tua kita. Nah, orang tua kita dan kita semakin lama di pondok, orang tua kita juga semakin tua. Maka ini menjadi inspirasi dan motivasi belajar kita yang sangat luar biasa gitu. Melihat orang tua kita semakin tua dan kita belum bisa apa-apa, ini menjadi motivasi, pukulan terbesar bagi kita sebagai anak yang belum bisa membahagiakan orang tua yang masih menyusahkan. Walaupun dari segi hukum kita ini sebagai anak yang masih bisa dibiayai, yang masih perlu biaya orang tua dan kewajiban orang tua, tapi setidaknya mikir dikit gitu, setidaknya kalau tidak bisa membahagiakan orang tua, kita tidak terlalu membebani orang tua ya. Kita harus betul-betul di pondok pesantren tidak menjadi beban mereka ketika di rumah ya. Kita harus jaga kesehatan, tidak sakit. Kalau kita sakit kan orang tua kita terlalu memikirkan kita kesana kesini, carikan obat kesini. Kita yang di pondok pesantren ngawur gitu, minumnya nggak jelas, jus, minumnya kalengan, makannya nggak teratur, sekali makan banyak sampai nggak muat lagi, kadang nggak makan 2 hari. Nah ini kan kita yang membuat sakit ya, kita yang membuat diri kita itu yang tidak bisa sehat. Maka kita harus jaga kesehatan kita, jangan kita membuat kasus di pondok pesantren, jangan kita membuat kesalahan dan kegaduhan di pondok pesantren. Kita atur yang ada di pondok pesantren sehingga orang tua yang di rumah pun alhamdulillah anak kita fokus sinau gitu, senang mereka. Dan yang paling terutama ini mau diikuti atau tidak ya, untuk adik-adik yang pemula yang mau mondok pesantren, ini ada sebagian teman-teman kita yang menjalankan tirakatnya ngaji ya, tirakatnya ngaji. Kalau masalah puasa tidaknya itu tergantung kemampuan masing-masing. Kalau misalnya puasa atau yang lainnya itu menghilangkan semangat untuk belajar berjamaah, lemes saja hawanya, mending gak usah puasa. Puasanya itu diganti belajar gitu. Kecuali kalau kuat ya bagus sambil puasa. Nah kalau misalnya di pondok pesantren ada nih teman-teman nih yang terakhir ya saya kasih sebelum nanti saya tutup. Kalau kita mau menyenangkan orang tua, kita sebagai anak itu harus fokus terhadap diri kita dan jangan kita ceritakan tentang penderitaan kita. Ini dari teman-teman yang senior ya. Mereka tidak senang menceritakan kesusahan mereka. Mereka kadang sakit sedikit ya. Selama dia bisa menyembuhkannya dan masih bisa bertahan, selama sakitnya nggak parah ya, dia tidak akan cerita ke orang tua. Karena apa? Ketika diceritakan orang tua sedang bekerja, akhirnya mikirkan kepikiran kita di pondok pesantren. Sudahlah mereka carikan uang, mikirkan kita lagi. Sedangkan kita baru sakit dikit aja pusing, ngeluh, cerita ke orang tuanya. Aduh, lemes sih. Nggak usah begitu ya. Ini cerita dari teman-teman senior kita yang ada di pondok pesantren. Pokoknya intinya kalau misalnya Anda sakit dan sakitnya itu masih ringan, jangan cerita kepada orang tua. Misalnya nanti susah menghafal dan sebagainya, kalau misalnya masih bisa diusahakan untuk bisa hafal, ya jangan diceritakan. Agar apa yang kita ceritakan kepada orang tua itu mereka bangga atas cerita yang kita punya. Mereka akan menceritakan tentang kebahagiaan mereka ketika mendapat prestasi, ketika mendapat juara di kelas, juara 2, bahkan juara 1, baru dia cerita.
Ibu, saya ada kabar gembira. Apa nak? Saya di pondok pesantren dapat prestasi hafalan tercepat, hafal kitab ini gitu. Alhamdulillah nak, itu mesti gitu. Alhamdulillah, semoga jadi anak yang soleh, anak yang soleha. Ibu, saya ketika di pondok pesantren ini saya dapat juara 1. Alhamdulillah, walaupun gak ada dapat hadiah ya, dapat buku atau kitab tok, tapi orang tua itu sangat bangga gitu ketika prestasi yang kita miliki di pondok pesantren itu. Dan kita senang, alhamdulillah Bu, saya bisa nyuci sendiri, saya bisa mandiri di sini gitu. Saya sudah senang sama teman-teman, alhamdulillah teman-teman suka sama saya, orang tua suka gitu, mau ngirimi apa-apa itu juga senang, gembira. Ketika nanti cari rezeki sambil nyangkul, alhamdulillah mikirkan anaknya lagi juara gitu. Tapi kalau kita sedikit-sedikit ngeluh, ada masalah dikit nggak bisa cerita ke ibu, nggak bisa, sakit dikit puyeng cerita, kakinya keseliu dikit cerita, mandi habis airnya cerita, pakaiannya ketelisut karena kesalahan dia cerita. Bagaimana orang tua mau senang, bagaimana orang tua mau tenang kalau anaknya saja seperti itu. Maka kita sebagai anak harus memikirkan hal-hal seperti ini. Nah, ini bagi teman-teman yang pemula yang mau mondok pesantren. Sebenarnya banyak lagi cerita-cerita yang ada di pondok pesantren, tapi itu sudah melengkapi sih. Dari awal kita pendaftaran, kemudian apa-apa yang harus kita perhatikan ketika di pondok pesantren, keseharian di pondok pesantren, ya intinya kita harus beradaptasi dan mengikuti lingkungan yang ada di pondok pesantren, berbuat baik, disiplin, dan giat mengaji setiap harinya. Kita paksakan diri kita untuk awal, kita niatkan untuk diri kita masa depan. Kita ingat motivasi terbesar adalah orang tua kita yang selalu mendoakan dan mencarikan rezeki buat kita. Terutama bagi kita sebagai anak, jangan lupa mendoakan mereka dengan doa Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau doa yang lain setiap kali sholat 5 waktu. Karena tanpa mereka tidak ada kita, tanpa mereka kita tidak bisa mondok, dan tanpa mereka kita tidak bisa melihat indahnya dunia ini. Dan kita harus menikmati dan berusaha untuk menjadi anak yang baik, yang kelak kita berusaha untuk membahagiakan mereka, walaupun pada saat ini belum, ya nggak apa-apa, kita kan yang namanya proses untuk menjadi yang baik. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat dan semoga bertahan di pondok pesantren dan mendapatkan pondok terbaik. Kita akan lanjut di episode selanjutnya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita akan bercerita tentang kehidupan di pondok pesantren lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.